Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap dari kita pasti pernah berdoa, dan setiap dari kita ingin agar setiap doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi doa yang makbul, menjadi doa yang diijabah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang ingin agar doa yang kita panjatkan menjadi doa yang tertolak di hadapan Allah. Maka di antara sebab agar doa kita menjadi doa yang makbul dan tidak tertolak di hadapan Allah azza wa jal adalah kita bertawasul dengan Asmaul Husna. Kita boleh bertawasul dalam berdoa. Dan di antara tawasul dalam berdoa yang diperbolehkan, selain kita bertawasul dengan amal saleh kita, dengan kebaikan yang kita lakukan, dalam artian sebelum berdoa kita menyebut kebaikan yang pernah kita lakukan, yang dengan itu agar Allah Azza wa Jal ridho kepada diri kita, dan dengan itu kemudian Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa kita. Dan ini sebagaimana yang pernah terjadi pada kisah beberapa orang pemuda yang terkurung di dalam goa. Yang pemuda tersebut kemudian menyebutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah mereka menyebutkan kebaikan itu, mereka baru berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, mereka pun bisa keluar dari goa. Batu besar yang menutup mulut goa tersebut bisa bergerak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pintu keluar bagi mereka untuk keluar dari gua tersebut. Ini menunjukkan bahwa boleh bagi kita bertawasul dalam doa dengan amal kebaikan yang pernah kita perbuat, dengan sedekah kita, dengan birrul walidain kita, dengan salat kita, dengan puasa kita, dengan harapan bahwa kita bisa mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan apa yang pernah kita lakukan. Ketika Allah ridho kepada diri kita, maka Allah akan mengabulkan dan memberikan apa yang kita minta. Dan ini termasuk tawasul yang diperbolehkan. Bertawasul dalam doa dengan menggunakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan termasuk bertawasul yang diperbolehkan dalam berdoa adalah bertawasul dengan Asmaul Husna. Bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan mulia. Dan di antara nama Allah yang agung dan mulia adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Asma binti Yazid. Ketika Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Ismullahil a'zam fi hataini ayatain. Nama Allah yang agung terdapat di dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Termasuk nama Allah yang agung adalah nama Al-Ilah. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada satu pun yang berhak disembah kecuali Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kemudian nama Allah yang agung adalah Rasulullah menyebutkan di pembukaan dari surat Ali Imran. Ketika Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang merupakan yang berhak untuk disembah, dan Allah adalah Al-Hayyu. Allah adalah Al-Qayyum. Allah adalah yang maha hidup. Allah adalah zat yang maha mengurusi para hambanya. Jikalau kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi, dengan menyebut nama Allah tadi, maka niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bisa kita jadikan sebagai wasilah dalam berdoa,
sebagai sarana kita dalam bertawasul, dalam berdoa adalah sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Buraidah. Ketika suatu hari Rasulullah SAW mendengar seseorang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Ahadus Samad, Engkau adalah Al-Ahad. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Gak ada Tuhan selain dirimu ya Allah. Engkau adalah As-Samad. Engkau adalah yang tidak bergantung kepada siapapun juga. Justru seluruh makhlukmu. Justru seluruh manusia. Justru setiap yang bernyawa bergantung kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Engkau adalah yang tidak diperanakkan dan tidak pernah punya anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal dengan dirimu ya Allah. Jadi orang tadi berdoa kepada Allah dengan mengawali doanya dengan menyebutkan keagungan Allah. Menyebutkan nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia. Bertawasul dengan nama-nama Allah yang agung dan mulia. Mendengar doa tersebut, Rasulullah SAW mengucapkan, Laqad sa'alallaha bismi al-a'dham. Engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang agung dan mulia. Alladzi idza su'ila bihi a'ta. Yang jika Allah diminta dengan menyebut nama-nama itu, Allah pasti akan memberikan permintaan itu. Wa idza du'iya bihi ajab. Dan jika kita berdoa dengan menyebut nama itu, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa itu. Kita lihat bagaimana dahsyatnya doa-doa jika doa-doa itu dikawal dengan menyebutkan nama-nama Allah yang agung dan mulia. Kita bisa melihat dahsyatnya sebuah doa jika doa tersebut, di dalam doa tersebut kita bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung dan mulia. Maka dari itulah, inilah yang menjadi alasan terbesar bagi Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, senantiasalah kalian, artinya bahwa akrabkanlah lisan kalian, akrabkanlah hati kalian dalam membaca sebuah zikir. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengajarkan sebuah zikir yang berbunyi, Ya dal jalali wal ikram. Wahidat yang memiliki al-jalal, yang memiliki keagungan. Wahidat yang memiliki al-ikram, yang memiliki kemuliaan. Memperbanyak mengucapkan Ya dal jalali wal ikram sebelum kita berdoa. Ya dal jalali wal ikram sebelum kita meminta. Senantiasa membasahi lisan kita, membasahi lidah kita dengan mengucapkan Ya dal jalali wal ikram. Jika kita memperbanyak membaca dzikir tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kesedihan kita akan dicabut oleh Allah. Kesulitan kita akan diangkat oleh Allah. Allah akan gantikan dengan berbagai kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita akan digantikan oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat mendalam di dalam hati kita. Ketika kita meminta kepada Allah dengan namanya yang agung dan nama yang mulia. Rasulullah SAW juga senantiasa ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesedihan, mendapatkan kegundah gulanaan, beliau sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah jika ditimpa sebuah perkara yang begitu berat dalam dirinya, maka Rasulullah menghadapkan wajahnya ke atas langit, mengangkat tangannya ke atas langit, dan mengatakan, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahidat yang maha hidup, wahidat yang maha mengurusi hamba-hambanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Birahmatika.
astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahidat yang maha hidup, wahidat yang maha mengurusi hamba-hambanya. Birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu yang maha luas, maka aku beristighatsah, aku meminta kepadamu agar engkau mencabut kesulitan yang aku dapatkan. Astaghithu aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh perkaraku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau biarkan diriku kemudian merasa sendirian dalam mendapati kesulitan yang aku dapatkan. Jangan biarkan engkau biarkan sendirian walaupun sekejap mata sekalipun juga. Kita meminta kepada Allah agar Allah mencabut segala kesulitan yang kita dapatkan. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menggantikan kesulitan yang kita dapatkan dengan berbagai kemudahan. Agar kita menggantikan kesedihan yang kita dapatkan dengan berbagai kebahagiaan di dalam dada dan jiwa kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung, menggunakan nama-nama Allah yang mulia. Dan disebutkan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, da'watu Dinnun, doanya Dinnun, doanya Nabi Yunus SAW, idda'a wa huwa fi batni Hud, ketika dia berdoa kepada Allah di tengah atau di dalam perut ikan paus, yang para ulama mengatakan Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu berada di dalam 3 kegelapan sekaligus. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan dasar laut, yang ketiga kegelapan perut dari ikan paus. Maka Nabi Yunus alaihissalam di tengah kesulitan yang tidak mungkin ditemukan jalan keluarnya dengan logika manusia. Karena setiap dari kita pasti berlogika. Logika manusia berbeda dengan logikanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sesuatu yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi sesuatu yang sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Da'watu Dinnun idda'a wa huwa fi batni Hud, ketika dia berada di tengah 3 kegelapan sekaligus. Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan, la ilaha illa anta subhanak, wahidat yang tiada Tuhan kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Lihatlah, di sini Nabi Yunus mengumpulkan beberapa sebab terkabulnya doa. Yang pertama, Nabi Yunus bertawasul dengan nama Allah yang agung dan mulia. La ilaha illa anta. Dia bertawasul dengan menggunakan nama Allah Al-Ilah. Mengakui keesaan Allah. Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Subhanak, kemudian Nabi Yunus mensucikan Allah. Maka agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang pertama, selain kita bertawasul dengan nama Allah yang agung dan mulia, kita juga kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak tasbih, subhanallah. Memperbanyak tahmid, alhamdulillah, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin. Maka para ulama dengan melihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus mengatakan agar doa kita dikabulkan, hendaklah kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istighfarnya, sebagaimana tobatnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahu lam yad'u biha muslimun. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, berdoa dengan menggunakan nama Allah yang agung dan mulia, bertawasul dengan Asmaul Husna,
mensucikan Allah sebelum berdoa, bertobat dan beristighfar sebelum berdoa. Maka fi syai'in qad illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang berdoa pada sesuatu perkara yang dia dapatkan. Tidak peduli perkara itu apakah sulit ataupun mudah, besar ataupun kecil. Bisa ditemukan solusinya ataupun buntu, sebuntu-buntunya. Maka pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Maka agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, boleh bagi kita untuk bertawasul dalam doa-doa kita dengan menggunakan nama-nama Allah yang agung, dengan menggunakan nama-nama Allah yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain bahwa ketika Rasulullah SAW mengalami kesulitan dalam kehidupannya, ketika Rasulullah SAW mengalami kesulitan dan kegundah-gulanaan dalam perjuangan dakwahnya, Rasulullah pernah suatu hari membaca sebuah doa, La ilaha illallahul adimul halim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-azim. Allah yang maha agung. Al-halim. Allah yang maha penyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang memiliki arsy yang maha besar. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'a. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, yang Engkau memiliki 7 langit yang berlapis. Wa rabbul ardi, dan Engkau yang memiliki bumi ini. Wa rabbul arsil karim, dan Engkau yang memiliki arsy yang begitu besar. Di sini Rasulullah sebelum berdoa bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Azim yang Maha Agung. Nama Allah Al-Halim yang Maha Penyantun. Nama Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pemilik arsy yang Maha Agung, yang memiliki langit dengan 7 lapisnya, yang memiliki bumi. Rasulullah bertawassul dengan itu semua. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, Ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun. Tidaklah seseorang yang dia ditimpa kegundah-gulanaan dan ditimpa kesedihan, lalu dia mengatakan, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, aku adalah anak dari hambamu. Ibnu amatik, anak dari hambamu yang wanita. Ibnu abduk, ibnu amatik, anak dari hambamu yang laki yang wanita. Nasiyati biyadik, sungguh ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, dan segala ketentuanmu berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan apa yang engkau tetapkan adalah sesuatu yang penuh dengan keadilan. As'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, dengan seluruh nama yang sudah engkau sebutkan, baik di dalam Al-Quran maupun dalam teks-teks hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang sudah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang sudah engkau sebutkan dalam kitabmu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan sebagai penghilang dan pelenyap dari kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sebagai penghilang dari kegundah-gulanaanku. Tidaklah kita berdoa dengan doa itu, kata Rasulullah SAW, illa adhaballahu azza wa jal hammahu wa hazanahu. Allah akan hilangkan kesedihannya, Allah akan hilangkan kegundah-gulanaannya. Wa abadalahu makanahu faraha, dan Allah akan gantikan
kesedihannya dengan kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan mulai detik ini bagi diri kita untuk tidak berdoa kepada Allah. Tidak ada alasan bagi diri kita untuk tidak menyandarkan diri kita kepada Allah. Tidak ada alasan bagi diri kita untuk tidak kembali kepada Allah. Allah sudah siapkan senjata bagi diri kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum mukminin. Dan Allah sudah tunjukkan jalannya bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bertawassul dengan menggunakan Asmaul Husna dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh ulama dari golongan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang dia mendapati suatu masalah, lalu dia berwudu untuk melakukan sholat. Setelah itu dia sholat. Dia melakukan sujud kepada Allah Azza wa Jal sebanyak 4 rakaat. Setelah sholat 4 rakaat, dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi. Doa-doa yang isinya adalah bertawasul dengan menggunakan Asmaul Husna. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika dia sedang ditimpa musibah ataupun dia sedang tidak ditimpa oleh suatu kesulitan apapun juga. Maka mulai hari ini kita harus sadar bahwa kita punya senjata yang sangat agung. Kita punya ajian pamungkas yang begitu dahsyat. Yang dengan itu tidak ada alasan bagi diri kita untuk kembali kepada sesuatu selain Allah. Tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk pergi ke dukun-dukun yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyandarkan diri kita kepada jin-jin yang mereka juga tidak bisa menjamin rezeki untuk diri mereka, meminta pertolongan kepada mereka. Tidak ada alasan bagi diri kita untuk berserikat, untuk bermuamalah dan membuat perikatan dengan iblis untuk mendatangkan perkara yang kita anggap perkara itu perkara dalam urusan dunia. Maka kembalilah kepada Allah. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Jadikanlah Allah satu-satunya tempat kita bersandar. Mintalah kepada Allah dengan perantara apa yang pernah kita lakukan dari amal soleh. Mintalah kepada Allah dengan perantara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung dan mulia, yang kita sebutkan nama-nama tersebut sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah membuka gembok-gembok penghalang dan penyekat yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat doa kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan dan memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keistiqomahan kepada diri kita. Wassallallahu wassalim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.